Saudara-saudara, sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe, klik lonceng notifikasi, di like, dan dibagikan kepada yang lain, agar banyak orang diberkati. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Kita jumpa lagi dalam kasih Tuhan dalam program acara Good News for You. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang saya ambil dalam kitab Roma pasal 8 ayat 2 dan seterusnya. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab hukum roh Allah yang membuat kita hidup bersatu dengan Kristus Yesus sudah membebaskan saya dari hukum yang menyebabkan dosa dan kematian. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dalam sebuah penerbangan ada seorang hamba Tuhan duduk bersebelahan dengan seorang penumpang yang tampak gugup. Penumpang yang gugup itu mengaku padanya bahwa ia merasa sedang menahan pesawat itu agar tetap melayang-layang di udara, tentunya semata-mata oleh kekuatan tekadnya. Saudara, penumpang itu tidak dapat bersantai bareng sejenak karena dia takut kalau gravitasi bumi akan menarik pesawat yang mereka tumpangi itu jatuh ke bawah. Ya saudara, kita ketahui tentunya gaya gravitasi bumi sendiri adalah gaya tarik bumi pada benda di atas permukaannya ke arah pusat bumi. Jadi kalau saudara melempar bola ke atas atau batu ke atas, pasti dia akan jatuh ke tanah karena ada gaya tarik bumi. Saudara menjolok mangga, dia tidak akan melayang-layang di udara, tapi dia akan jatuh ke bumi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, walaupun hukum gravitasi akan membuat kita tetap berpijak ke tanah,
Tetapi kita harus ketahui ada hukum lain ya, yang bisa menahan suatu benda tetap berada di udara. Itulah yang disebut hukum aerodinamika, yang bisa mengatasi gaya tarik bumi atau gaya gravitasi bumi. Ya. Saudara, pesawat bisa terbang karena pesawat memiliki mekanisme untuk yang pertama menciptakan gaya dorong, dan yang kedua gaya angkat. Tanpa kedua mekanisme itu, mustahil pesawat bisa mengangkasa. Mustahil pesawat bisa terbang atau mengangkasa ke udara. Jadi gaya dorong dapat diciptakan oleh baling-baling atau sistem propulsi jet atau pendorong penggerak jet. Sedangkan gaya angkat diciptakan oleh sayap pesawat. Sehingga seandainya penumpang tadi atau siapa saja yang naik pesawat mempercayai prinsip tersebut saat naik pesawat, maka sesungguhnya ia telah membebaskan dirinya dari kekhawatiran yang tidak beralasan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketahuilah bahwa dengan cara serupa juga banyak orang Kristen mencoba untuk mencapai dan mempertahankan puncak kerohaniannya. Banyak orang Kristen berusaha hidup kudus, berusaha supaya tetap rohani, supaya tetap beriman. Tetapi sayang, hanya dengan kekuatan tekad dan kekuatan manusia belaka. Saya mau berkata bahwa jika hanya dengan kekuatan diri sendiri, kekuatan kita manusia, kita akan cenderung ditarik ke bawah oleh hukum dosa dan hukum maut, bagaikan hukum gaya gravitasi bumi tadi. Semua benda akan cenderung ditarik ke bawah. Demikian juga hidup kita. Kalau hanya dengan tekad dan kekuatan kita sendiri untuk mempertahankan iman kita, untuk mempertahankan rohani kita, kita akan cenderung ditarik ke bawah oleh hukum dosa dan hukum maut. Dan akibatnya kita sering berkata, sering melihat perjalanan iman kita sering jatuh. Banyak yang jatuh dengan berbagai dosa. Saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus memberikan suatu solusi firman Tuhan kepada kita, atau suatu petunjuk firman Tuhan kepada kita. Dalam Roma 8 ayat 2, di sana Paulus menuliskan tentang hukum yang lebih tinggi, yaitu hukum roh yang memberi hidup dalam Yesus Kristus, yang memerdekakan manusia dari hukum dosa dan hukum maut. Saat kita mempercayakan diri sepenuhnya kepada Roh Kristus, kita mau berserah dan mau berjalan di bawah pimpinan Roh Kudus, kepada Roh Kristus yang hidup di dalam kita dan memelihara ketergantungan kepadanya setiap hari. Jadi hidup dalam roh itu bukan hanya waktu di gereja, bukan hanya pada waktu-waktu acara tertentu, tapi Tuhan mau kita ini setiap hari, setiap menit, setiap jam, setiap hari, dan berlangsung terus-menerus hidup bersandar dan bergantung kepada Roh Kudus. Dan ketergantungan kita kepadanya itulah yang akan membuat kita selalu kuat dan beroleh kemenangan lepas kemenangan dalam perjalanan iman kita. Dan kita akan dibebaskan dari hukum dosa dan hukum maut. Ya, saudara-saudara, kita akan seperti pesawat yang bisa terbang karena memiliki gaya dorong dan gaya angkat. Itulah Roh Kudus. Roh Kuduslah power, kuasa
saudara-saudara. Roh Kuduslah power atau kuasa yang memampukan kita diangkat dalam kemustahilan, ya, yang memampukan kita maju, didorong dalam kemenangan lepas kemenangan. Jadi hanya bersama Roh Kudus, dengan pimpinan Roh Kudus dan bersandar kepada Roh Kudus, maka kita ada suatu kemampuan dan sangat mudah hidup ini dalam meraih kemenangan, dalam meraih kekudusan, dalam hidup, dalam melakukan firman Tuhan. Sangat mudah bagi kita untuk sukses dalam pelayanan, dalam penginjilan, jika kita bersandar dan bergantung kepada Roh Kristus, Roh Kudus. Ya, contohnya saja, saudara-saudara, saya bertanya kepada saudara, apa bedanya mendorong perahu besar di atas pasir atau tanah dan mendorong perahu yang sama di atas air? Sangat berbeda, saudara-saudara, ya. Mendorong perahu di atas tanah atau di atas pasir itu, saudara-saudara, membutuhkan power dan tenaga yang besar. Bahkan bisa membutuhkan beberapa orang baru dia bisa terdorong, itu pun tidak maksimal. Tapi sangat berbeda ketika saudara mendorong perahu di atas air. Saudara tidak memerlukan tenaga yang ekstra. Saudara hanya menyentuhnya mungkin atau mendorong dan tanpa kekuatan yang besar, maka perahu itu akan bergerak. Karena ada air yang membantunya. Ada kuasa lain, ada sarana lain yang membantunya sehingga dia bisa terdorong dan maju. Nah, demikian juga hidup kita. Seringkali kita, saudara-saudara, dengan kekuatan kita sendiri, kita tidak mampu, saudara, untuk hidup sesuai kehendak Tuhan. Kita tidak mampu mengatasi persoalan-persoalan yang menghadapi kita. Rasanya berat sekali. Sementara begitu banyak godaan dan tantangan ini itu, godaan sini sana, muka belakang. Saudara-saudara, kita begitu sulit, ada kalanya bagaikan mendorong perahu di atas tanah. Kita begitu sulit untuk keluar sebagai pemenang. Kita begitu sulit untuk merdeka. Selalu saja kita jatuh. Tetapi ketika kita bersama Roh Kudus dan hidup dipimpin Roh Kudus, maka kita akan ada suatu kuasa yang lain yang memampukan kita untuk bersyukur pada Tuhan, yang memampukan kita untuk hidup sesuai kebenaran, yang memampukan kita untuk hidup kudus, yang memampukan kita untuk menginjil dan membawa banyak jiwa kepada Tuhan bersama Roh Kudus, saudara-saudara. Sebab dialah Roh penolong. Oleh sebab itu bersandarlah kepada Dia. Alkitab berkata, hiduplah dalam Roh Kudus, maka kita akan mampu menghasilkan buah-buah Roh Kudus. Tanpa kita hidup dalam Roh Kudus, maka kita tidak akan mampu menghasilkan buah-buah Roh Kudus. Justru yang kita hasilkan adalah buah-buah kedagingan yang membawa kepada kematian. Saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita hidup dengan kekuatan dan tekad belaka, ya, dengan kemampuan manusia kita tanpa melibatkan Roh Kudus, berarti hidup kekristenan kita belum benar-benar tinggalan. Kita masih tetap di bumi saja. Kita masih tetap di bawah kuasa dosa. Kita masih tetap di bawah hukum kedagingan, ya, hukum dosa. Dan kita seperti bangsa Israel masih terputar-putar di situ, terputar-putar di sini, jatuh bangun dalam hidup kita. Tetapi ketika kita mempercayakan diri kita sepenuhnya kepada Kristus, kepada Roh Kudus, maka saya percaya kita akan dibebaskan dari kuasa-kuasa roh jahat, kuasa-kuasa kedagingan. Kita mulai dibebaskan dari hukum maut, saudara, dari keinginan duniawi. Ya. Kita mulai dibebaskan dari tubuh maut dan mulai terbang dengan kekuatan sayap Roh Kudus.
Ya contoh saja saudara, Petrus. Bagaimana Petrus sebelum Roh Kudus memenuhi kehidupannya? Bagaimana Petrus hanya bermodalkan kekuatan dan kemampuannya? Kalau saudara baca dalam Matius 26 ayat 30 sampai 35, maka di sana kita melihat, kalau kita baca ayatnya, sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit ini, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Petrus menjawabnya, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Tapi Yesus berkata kepadanya, saudara, aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku tak akan menyangkal engkau. Semua murid yang lain pun berkata. Wah, saudara-saudara, luar biasa ya. Jadi saudara-saudara, kita lihat di sini, beda Petrus yang walaupun sudah ikut Yesus tapi belum dipenuhi Roh Kudus, dan Petrus yang dipenuhi dan dipimpin Roh Kudus dan berdampak dan memenangkan ribuan jiwa di Yerusalem. Jadi kita melihat di sini, saudara-saudara, Petrus begitu menggebu-gebu, Petrus begitu bersemangat, apapun yang terjadi, aku tidak akan meninggalkan engkau, aku tidak akan menyangkal engkau, aku walaupun mati, aku tetap mengikuti Yesus, aku tetap melayani Yesus, aku tetap cinta Tuhan. Di kenyataan surah, apa yang terjadi ketika Yesus sedang diperhadapkan kepada Herodes, ya, ketika Yesus sudah ditangkap, dan apa yang terjadi dengan Petrus? Hanya ada perempuan yang datang kepada dia dan mengatakan, engkau juga salah satu pengikut Yesus. Dia sudah mengutuk-ngutuk dirinya dan berkata, aku tidak mengenal dia, aku tidak kenal dia, aku tidak kenal dia. Tadinya begitu bersemangat, berapi-api untuk membela Yesus, tapi sekarang ya tidak ada kemampuan, ya, begitu lemah dan begitu mudah dia menyangkal. Tapi beda dengan Petrus yang ketika dia sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, ketika Yesus menyampaikan kepada mereka bahwa ketika Yesus akan naik ke surga dan menyampaikan bahwa mereka harus memberitakan Injil, ya, kepada seluruh bangsa, supaya banyak orang menjadi murid Yesus. Oh, mungkin Petrus yang sama mungkin menggebu-gebu. Murid-murid juga begitu bersemangat, oke Tuhan, kami akan pergi menginjil. Tapi Tuhan Yesus berkata, jangan dulu pergi, tunggu dulu di Yerusalem, di loteng Yerusalem, nantikan dulu janji Bapa, itu Roh Kudus yang akan memperlengkapi kamu. Baru setelah itu pergi menginjil, dan penginjilan mereka sukses. Apa yang terjadi? Ketika mereka di atas loteng Yerusalem, datanglah Roh Kudus bagaikan api yang menyala, memenuhi mereka semua, sehingga mereka penuh dengan kuasa, penuh dengan urapan Roh Kudus, penuhlah mereka dengan Roh Kudus, dan mereka dengan penuh semangat berapi-api membela Yesus,
menyampaikan Injil Yesus Kristus kepada semua orang di Yerusalem. Dan luar biasa singkat ceritanya, ribuan orang datang kepada Yesus melalui hamba-hamba Tuhan, rasul-rasul ini, yaitu Petrus, Yohanes, dan Yakobus, dan seluruh murid-murid yang lain. Sehingga banyak orang bertobat. Alkitab berkata, hari itu juga ada 3.000 orang bertobat dan menerima Yesus. Saudara-saudara, ini Petrus yang sudah lain. Bukan Petrus yang menyangkal Yesus hanya karena kekuatan tekadnya untuk membela Yesus, tetapi Petrus yang sudah diperlengkapi dengan Roh Kudus, kuasa dari tempat yang maha tinggi, sehingga dengan kekuatan Roh Kudus mereka mampu memberitakan Injil Yesus Kristus. Luar biasa, saudara-saudara. Tuhan Yesus itu luar biasa. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, jadi penting sekali kita berjalan dalam pimpinan Roh Kudus, dalam hukum roh, bukan hukum dosa. Penting sekali kita hidup dalam kepenuhan Roh Kudus, dalam pimpinan tuntunan Roh Kudus. Roh kita akan membuat kita gagal, kemampuan kita sendiri kita akan gagal. Tetapi ketika kita berserah kepada Roh Allah dan memenuhi hati kita, yakin, saya percaya kita akan mampu menyenangkan Tuhan. Kita akan mampu hidup sesuai firman Tuhan. Kita akan mampu hidup dalam kekudusan. Kita akan mampu melaksanakan perintah agung Allah, pergi menginjil, dan kita akan melihat keberhasilan. Mujizat-mujizat akan menyertai kita, dan orang akan mengakui bahwa Yesus Kristus Tuhan melalui hidup kita. Mari saudara, ketika kita bersandar kepada Roh Kudus, ada suatu gaya dorong, ada suatu gaya angkat bagaikan pesawat yang bisa terbang naik. Ketika ada gaya dorong dan gaya angkat, itulah hukum aerodinamika. Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian juga Roh Kudus dalam hidup kita akan menjadi orang-orang yang tinggal landas, naik terbang dengan sayap Roh Kudus ke dalam kemuliaan. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita akan berdoa. Jika Bapak Ibu siapapun yang menonton video ini yang rindu supaya dia dipenuhi oleh Roh Kudus, mari saudara buka hati. Mari kita percaya dan kita memiliki kerinduan dan kehausan. Yesus berkata dalam firman Tuhan Yohanes 7 ayat 37 dan 38. Yesus berkata, dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Saudara yang dikasihi Tuhan, hal yang pertama, jika saudara ingin diperlengkapi dan dipenuhi oleh Roh Kudus, dan engkau dipimpin oleh Roh Kudus, engkau harus merasa haus. Engkau harus haus akan Roh Kudus, memiliki kerinduan supaya Roh Kudus datang memenuhi hidupmu. Dan yang kedua, engkau percaya. Percaya, saudara, siapapun engkau, mari buka hati. Izinkan Roh Kudus menjamah hidupmu. Izinkan Roh Kudus menyentuh dan memenuhi hidupmu. Oh Yesus, siapapun yang hari ini menonton video, jika mereka rindu dan haus dan percaya padamu, datanglah ya Roh Kudus, jamah mereka, penuhi mereka. Turunlah engkau menguasai hidup mereka yang haus akan engkau ya Roh Kudus, sehingga dari dalam hati mereka
akan mengalir aliran-aliran air. Terima kasih, oh Roh Kudus. Roh Kudus penuhi, jamah, lawat mereka dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih. Terima kasih. Dalam nama Yesus. Amin.
Welcome to Singapore, ladies and gentlemen, and to all Singaporeans and residents of Singapore, a warm welcome home. The local time is 4:41 in the afternoon on Tuesday,